Anda kembali bersama Shangi. Setiap hari penting ya. Nah, manusia itu tuh hobinya adalah makan, ya kan? Jadi kalau ada kegiatan sembahyang, ada kegiatan doa, ya, itu pasti ada sesajian, ya. Pasti ada makanan enak. Nah, makanan enak yang pada waktu Qingming ya itu disebut runping. Runping ya. Runping kalau di bahasa Hokkien disebut lumpia. Ya, lumpia. Lama-lama di Indonesia orang sebut apa? Lumpia katanya. Lumpia. Ada juga kalau bahasa Hokkien kita juga kenal dengan popia katanya ya. Runping, lumpia, lumpia, popia mirip ya. Uh, lumpia ya. Lumpia yang sekarang yang di Indonesia, di Jawa Tengah, terutama di Semarang ya. Semarang tuh banyak yang jual lumpia. Jual apa? Lumpia itu ya sayur yang digulung, dibungkus digulung ya. Kayak bentalan apa? Guling. Ya, kayak guling. Ya, isinya dalamnya ada pangkuang, ada kol, ada apa? Yang dari bambu ya, apa namanya? Sun ya. Uh, Pokoknya macam-macam lah ya, macam sayur dibungkus di dalamnya. Ya. Salah satu makanan enak adalah lumpia ya. Kemudian satu lagi adalah kueku. Ya, kueku. Kueku mungkin Anda pernah dengar ya. Kueku kalau di apa namanya tempat-tempat penjualan kue basah, nah itu ada. Itu yang terbuat dari tepung beras, ya kemudian dimerahin. Ya, kadang-kadang ada cetakannya seperti tumpuran kura-kura. Isinya dalamnya ada kacang, ada yang isi kelapa, ada yang isi kacang hijau, ya. Ada pula yang isi coklat. Ya, saya pernah ketemukan ya, yang isinya coklat. Kalau dulu gak ada yang isi coklat. Ya. Nah, kueku, ya kueku. Kueku itu warnanya merah, ya merah. Kalau di daerah Fujian, ya di Taiwan misalnya ya, itu ada yang namanya cawake. Ya, cawake. Cawake itu sebenarnya mirip sama kueku. Cuma dia warnanya itu clearnya adalah hijau. Ya seperti hijau rumput. Cawa itu rumput. Cawake itu kue rumput namanya ya. Jadi kita di Jakarta jarang-jarang lihat ya yang warnanya hijau. Ada juga saya pernah lihat tapi jarang-jarang ada. Dan tentu sesajian itu banyak sekali, biasanya itu sesuai dengan kebiasaan orang Tionghoa ya, di mana biasanya mengambil pendekatan bunyi ya. Seperti memakai tahu ya, tahu kuning. Tahu kuning itu bahasa Hokkiennya ada tahu kuah ya, tahu kuah. Kuah itu adalah pejabat ya. Itu mengharapkan bahwa anak cucunya kelak akan menjadi pejabat-pejabat tinggi misalnya ya. Uh, Kemudian ada cai tau ya, cai tau. Cai tau itu cai tau. Nah, tau itu bunyinya dekat sama lau ya, tau tau ya, tau lau ya, lau. Jadi supaya anak cucunya punya usia yang panjang ya. Kemudian ada yang pakai lobak ya. Lobak itu disebut cai tau ya, cai tau. Cai tau itu supaya anak-anak cucunya banyak mendapatkan kesempatan yang bagus ya. Kemudian ada ciu cai ya, ciu ciu cang cang ya, supaya mendapatkan uang, mendapatkan harta dalam waktu yang panjang ya. Ciu itu panjang ya. Ada yang pakai bakso, ada yang pakai kue-kue seperti kue yang bisa mekar ya. Itu sebenarnya huake ya. Huat itu seperti mekar supaya berkembang ya. Dan lain-lain ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Ya barangkali kalau yang seperti itu ya barangkali kita bisa ambil satu sesi tertentu yang lain untuk menceritakan tentang
pendekatan bunyi yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus. Ya. Lalu yang terakhir adalah ada satu kebiasaan di tempat-tempat tertentu, seperti yang saya ketemukan di Taiwan. Mereka itu kalau sedang cengbeng, ya mereka bawa-bawa telur rebus, ya, telur direbus, bawa ke makam, ya. Setelah itu mereka tuh kopek telur yang telah direbus, ya, kerak telur itu kemudian ditaburkan di atas makam, ya. Kemudian isinya dibagi-bagikan kepada anak-anak cucu yang lain, ya. Ah. Jadi apa artinya? Kerak telur atau kulit, ya, kulit itu disebut kak, ya. Kak itu sebenarnya kulit, ya. Jadi dia memiliki makna, ya, tuoke, ya, tuat ya. Tuat itu seperti ulat, ya, pada waktu menjadi kupu-kupu dia akan bermetamorfosa keluar dari kepomponnya. Jadi dia akan keluar dan meninggalkan kepomponnya. Itu disebut tuat, ya. Jadi artinya anak cucunya akan lebih baik daripada mereka yang telah ada di situ, ya, berubah menjadi jauh lebih baik dari kepompong menjadi kupu-kupu, ya. Kebiasaan itu di Indonesia sepertinya saya belum pernah melihatnya, ya. Jadi di setiap daerah itu pasti ada cara yang berbeda-beda, ya. Setiap daerah tuh caranya beda, setiap suku caranya tuh beda, ya, seperti orang Hokkien, orang Guangfu, ya, orang Chaozhou, orang Ke dan lain-lain, masing-masing masing-masing suku itu punya cara yang masing-masing, ya. Saya pernah ditanya, ya, kebetulan dia itu pernah ada keluarga yang meninggal sebelum cengbeng tapi dekat cengbeng, ya, dekat cengbeng. Lalu pertanyaannya, apakah cengbeng masih perlukah kami berziarah ke makam leluhur, ya? Ya artinya kerabatnya baru saja meninggal, ya. Mereka baru pergi ke makam, ya, belum lama, ya. Apakah cengbeng itu diharuskan harus pergi juga? Jawabannya adalah tidak perlu, ya. Tidak perlu atau tidak usah, ya. Karena kenapa tidak perlu? Karena ya memang seperti tadi dikatakan baru mengunjungi makam belum lama. Kedua adalah itu orang yang telah menjadi almarhum, dia tidak mengenal titik musim. Cengbeng itu adalah salah satu titik musim, ya. Jadi istilahnya adalah Shiren Bu Guo Jie. Orang yang telah menjadi almarhum, dia tidak mengikuti titik musim, ya. Yang ketiga adalah kadang-kadang bukan keramat inti saja yang mengunjungi makam kerabat dekat kita, tetapi ada juga kerabat-kerabat yang mengunjungi makam orang tuanya atau leluhurnya sekalian mengunjungi makam leluhur kita, ya. Jadi tentu saja ada kerabat lah, ya, kerabat, ya. Tapi bukan dari satu garis keturunan tentunya, ya. Nah, karena orang yang kerabatnya baru meninggal itu artinya masih dalam masa duka. Kalau masih dalam masa duka, itu salah satu yang tidak bertemu, salah satu yang tidak boleh itu adalah bertemu dengan orang lain, ya. Juga kita sering dengar, ya, kalau masih dalam masa duka itu, ya, nggak boleh pergi ke keramaian. Tentu saja adalah bukan keramaian, tapi seperti orang sedang ulang tahun, orang sedang pesta pernikahan, dan pesta-pesta kegembiraan yang lain-lainnya, ya. Intinya tuh kalau orang yang masih dalam masa berduka tidak boleh
bersenang-senang, hal itu bisa dikatakan tidak berbakti. Ya. Hal ini berkaitan dengan pada zaman dahulu. Pada zaman dulu, ya, masa dukanya itu perlu 3 tahun. Ya. Tidak peduli kamu itu pejabat setinggi apa. Kalau ada orang tua yang meninggal misalnya, ya, maka dia harus cuti dari jabatannya, lalu berkemah, ya, atau mendirikan rumah yang sederhana, ya, itu yang biasa kita sebut dengan caumiao, ya, rumah yang atapnya itu hanya dari rumput-rumputan gitu lah, ya, caumiao ya, caupen. Kemudian menemani di samping makam. Di sana bercocok tanam sendiri, ya, jadi makan sangat sederhana, ya, dalam masa 3 tahun. Itu nama sosial, ya. Apa namanya, masa bakti dukanya itu 3 tahun harus dilaksanakan. Tidak peduli pejabat setinggi apa, harus begitu. Kalau enggak bisa dicap tidak berbakti, ya. Itu adalah masa lalu. Tentu saja masa lalu pada waktu itu ya masyarakat, tatanan masyarakat masih sederhana, ya. Kehidupan tidak se-stres sekarang. Sekarang kehidupan stres, ya. Nah, mana bisa sudah 3 tahun, sudah 3 hari aja udah mau dipanggil kembali. Jadi tidak bisa seperti itu. Tetapi bagi pada umumnya, ya, walaupun yang kerja itu biasanya setelah menyelesaikan keperluan duka atau upacara duka, ya, segera setelah itu tuh udah pasti masuk ke kantor, ya, takut dipecat biasanya, ya. Sekarang orang sekarang begitu, ya. Tetapi biasanya dia masih harus menjalani masa duka, ya, sampai dengan 1 tahun, ya. 1 tahun itu disebut tuinian, ya, tuinian, atau bahasa Hokkien disebut tuini, ya, tuinian atau tuini. Tapi masa sekarang, kalau masa dulu itu, ya, itu masih pakai pangkat, ya. Mungkin anda pernah lihat, ya, biasa di lengan sebelah kiri, laki-laki di kiri, perempuan di kanan, ya. Itu ada kain yang ditempelin, ya, kain ditempelin. Ada yang warna-warni malah, ya. Pada umumnya putih, ya. Nah, itu namanya tai xiao, ya, membawa bakti katanya, tai xiao. Sekarang ini sudah dipersingkat, ya, menjadi 100 hari, ya, 100 ya, 100 hari, ya, 100 hari, ya, 3 bulan lebih dikit, ya. Lalu pada masa sekarang ini lebih singkat lagi, ya, ada yang cuma 7 hari, ya. Ada lagi yang lebih singkat lagi, segera setelah dikemumikan, ya, lalu pangkatnya langsung dicopot, dibakar bersama rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan uang-uang kertas lainnya. Uang kertas yang disebut gun, ya, gun itu perak, ya, uang perak maksudnya. Jadi masa sekarang udah demikian sederhana, tidak seperti zaman dulu. Tapi bagaimanapun, ya, sebagai untuk menunjukkan rasa bakti, ya, biasanya orang-orang akan membatasi diri untuk tidak mengunjungi rumah-rumah kerabat dalam masa tertentu, paling enggak dalam 100 hari, ya. Kadang-kadang tuh kerabat yang dikunjungi juga nggak seneng, ya. Lu masih dalam masa duka nih, datang-datang bawa sial lu katanya. Jadi ada cap seperti itu, ya. Jadi biasanya masih membatasi diri, ya, tidak mengadakan pesta dan lain-lain, ya. Maka ada yang mengatakan, oh, saya masih dalam masa duka, ya, maaf, ya, saya nggak bisa menghadiri misalnya pesta pernikahan atau pesta apa, ya. Juga ada yang sampai mengunjungi pengadaan upacara duka pun, duka yang orang lain, ya, maksudnya mereka juga tidak melakukannya. Jadi ini adalah
karena kita sedang ngomong tentang Chengming ya, sekalian kebetulan ada yang tanya ya,